Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. kepada Rukun yang sudah membuat acara ini dan melibatkan saya. Terima kasih. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir di acara ini. Acara yang saya rasa sangat kita butuhkan karena kita pengen tahu apa sih memang kenapa gitu loh orang dengan demensia ini harus dimaksimalkan kehidupannya dan kegiatan. Tapi sebelum itu dilanjut, sebelum saya memberikan memberikan satu dua kata-kata yang lain, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yuyun nama saya Nahayat Yuniar sebetulnya panjangnya. Biasa dipanggil Yuyun. Saat ini saya menjabat sebagai koordinator wilayah Alzheimer Indonesia Chapter Bogor. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu apa itu Alzheimer Indonesia, adalah merupakan sebuah yayasan yang non-profit yang memiliki visinya meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, caregiver dan keluarganya. Misinya banyak, salah satunya adalah agar memberikan edukasi, advokasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia umumnya dan di Bogor juga khususnya tentang apa itu demensia, mengapa sampai dengan hari ini masih tetap ada stigma tentang demensia. Yayasan ini sendiri sudah berdiri sejak 2013, berarti sudah 7 tahun yang lalu ya Bu ya. Dan alhamdulillah komunitas kami ini sudah ada di 17 kota di Indonesia dan ada sekitar 5 kota di Belanda, di luar negeri maksudnya, di Belanda, di Geneva di Swiss, kemudian di San Francisco, di Qatar juga ada. Nah, ada satu lagi di mana ya? Pokoknya ada 5 deh. Nah, kemudian berkenaan dengan juga tadi yang sudah disampaikan oleh MC, bahwa pada bulan September ini merupakan bulan Alzheimer dunia. Kenapa di bulan ini dikatakan bulan Alzheimer ini merupakan suatu dedikasi orang-orang terhadap orang yang berpenyakit demensia agar orang itu ingat gitu loh bahwa ada yang namanya penyakit demensia yang sangat menyusahkan orang lain dan dirinya sendiri sebetulnya juga gitu loh. Nggak ada pernah orang yang pengen menjadi pikun, tidak ada pernah orang yang ingin otaknya menjadi rusak ya Bu ya. Nah, bulan ini dijadikan sebuah bulan yang didedikasikan kepada mereka agar juga untuk orang-orang yang sehat diingatkan bahwa ada loh yang namanya demensia. Kemudian kalau saya sekarang memasukkan lagi mengapa harus memaksimalkan kehadiran orang dengan demensia melalui kegiatan, karena orang demensia itu juga seperti kita layaknya orang-orang yang butuh, orang-orang yang sehat maksud saya, yang butuh kegiatan, yang butuh yang butuh pertemuan, yang butuh interaksi sosial gitu kan ya Bu ya. Nah, karena menurut riset semakin orang dengan demensia mempunyai kegiatan, itu risetnya mengatakan dia bisa meningkatkan aktivitas. Kalau orang dengan demensia memiliki aktivitas sehari-hari, selama itu bisa meningkatkan, memperbaiki tidurnya, bisa mengurangi wandering itu jalan-jalan, terus juga bisa mengurangi marah-marahnya, dan terutama adalah bisa memperbaiki ikatan antara keluarganya, antara caregivernya dengan orang dengan demensianya. Terus bentuknya seperti apa sih Bu Yuyun? Misalnya kalau orang demensia berkegiatan gitu kan, semaksimal apa sih orang dengan demensia itu berkegiatannya? Nah, nanti kita kan ada dokter Yuniar nih. Nanti dokter Yuniar yang pas banget akan menjelaskannya. Kenapa orang demensia itu kan ada stage-nya tuh, orang demensia itu ada tingkatannya. Jadi orang demensia yang tingkatan atau
sudah sampai di mana keadaannya, yang harus berolahraganya, berkegiatannya seperti apa, terus apakah olahraga juga dibutuhkan. Nah, nanti dokter linear yang akan ngasih tahunya. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya, nanti kan ada Siana tuh dari activity rukun senior, karena di rukun senior itu memang tempat yang menyenangkan, sebetulnya pas banget untuk para senior itu ada di situ gitu. Tempatnya besar, mulai dari mau dansa-dansa, mau nyanyi-nyanyi, segala rupa ada. Betul ya Pak Emir? Ada semuanya ya Pak Emir ya di situ ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini kalau disuruh ngomong biasanya suka nggak bisa diberhentiin. Tapi karena saya pun ingin tahu bagaimana pemaparan dari Dokter Yuniar dan nanti contoh-contoh aktivitas yang akan disampaikan oleh Shaina. Nah, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini pembukaan dari saya. Kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan apa itu Alzheimer, apa itu Yayasan Alzheimer Indonesia, bagaimana kegiatannya, mungkin di acara di next di rundown yang pertanyaan Q&A-nya, Ibu bisa di situ aja bertanyanya sama saya. Kalau sekarang saya cukupkan sampai sekian. Selamat berkegiatan, selamat menimba ilmu. Semoga kita mendapatkan pencerahan nih dari Dokter Yuniar, pencerahan dari Siana, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Rukun yang telah mengadakan acara ini. Saya sangat berterima kasih kepada Alji Chapter Bogor ya untuk ajakannya, karena saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian di acara ini. Mengapa? Karena saya juga sangat, kalau bulan September tuh saya rasanya sangat senang. Karena di sini kita di sini akan memperingati hari Alzheimer, yang kita tahu bahwa Alzheimer ini apabila ditata laksana dengan baik, pasien dengan demensia ini bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, untuk ini saya coba share screen saya, tapi saya akan matikan video karena di sini sepertinya sinyal saya kurang stabil. Ya, saya dapat tugas untuk menjelaskan tentang masalah kegiatan. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin kita sama-sama bisa melihat, ya ini sedikit kurikulum vitae. Saya bekerja di Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan saya psikiater sejak tahun 2010. Dan sejak 2019 saya sudah menyelesaikan sekolah saya sebagai konsultan psikiater geriatri. Saya juga berorganisasi di mana di Kota Bogor saya sebagai sekretaris ID Kota Bogor dan juga ketua PDSKJ Cabang Bogor, dan untuk BPJS saya sebagai ketua tim kendali mutu dan kendali biaya, dan untuk internasional saya sebagai pengurus di Product Service Task Force International Psychogeriatric Association. Ini secara garis besar saya akan membicarakan tentang ini karena kenapa? Kalau kita nggak tahu apa sih itu demensia, apa sih jenisnya, gimana sih perilakunya, kadang kita jadinya tidak bisa membuat bayangan bagaimana pasien demensia ini sangat perlu untuk dibantu. Secara definisi, tadi saya bilang kan kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi kita juga harus tahu bahwa demensia ini kalau mau digambarkan seperti slide ini, demensia seperti payung besarnya. Jadi kalau mau bicara tentang hari Alzheimer, Alzheimer disease hanya salah satu dari bagian dari payung besarnya demensia ini. Di mana demensia ini kita kenal sebagai suatu sindrom klinis. Ya, jadi kalau dibilang penyakit bukan, karena memang benar-benar sindrom klinis karena adanya penurunan global dari kemampuan kognitif dan adanya defisit memori pada orang dengan demensia, dan gangguan ini akan menurunkan kemampuan fungsi sehari-hari. Ya, dari tadi yang mampu, jadi lama-lama menjadi benar-benar tidak mampu. Jadi bisa kita lihat bahwa demensia ini payung besar, ada banyak jenisnya. Jadi kalau seorang dokter biasanya akan melihat demensia jenis apa sih? Mengapa ini penting? Karena bisa, aduh maaf nih.
Maaf, saya nggak bisa lanjut share-nya. Sebentar. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa selain Alzheimer sebagai gangguan, maaf sebentar, ini nggak bisa di. Oke. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini ada Lewy body, ada halo, ada demensia. Maaf ya nih, kok nggak bisa. Bentar ya. Bisa, Mbak. Oke, mungkin saya bisa minta tolong Mbak Iya nih yang di sana. Iya, sebentar ya. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, payung besarnya itu sangat bisa kita lihat bahwa ada banyak jenis demensia dan banyak juga penyebabnya. Jadi di sini bisa kita lihat ada yang dinamakan bisa juga demensia itu disebabkan oleh tumor, ada penyakit degeneratif, adanya tekanan di otak yang menyebabkan hidrosefalus, adanya penyakit infeksi. Bahkan di sini sebenarnya ada akibat kekurangan nutrisi dan ada juga karena gangguan metabolik dan masalah penyakit endokrin. Atau juga ada penyebabnya yang bisa disebabkan karena trauma. Jadi sebenarnya demensia itu penyebabnya multifaktor. Tetapi kita berbicara tentang Alzheimer ini hanya salah satu bagian dari ini semua yang menjadi masalah di otak seorang lansia. Waduh. Ya. Di sini bisa kita lihat kenapa kita harus membedakan, karena kalau kita mau bicarakan tentang Alzheimer ini merupakan suatu demensia yang kronis. Jadi ada demensia yang kita anggap sebagai akut atau juga yang subakut. Jadi ini sangat berbeda dampaknya. Jadi semua masalah di otak ini ada yang akut, subakut, kronik, itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi intelektual seseorang. Jadi kalau yang cepat itu biasanya karena ada infeksi otak atau ada suatu tekanan hidrosefalus yang lama-lama akan membesar dan menekan fungsi otak sehingga otak tidak berjalan dengan baik, dan bila tidak ditata laksana dengan baik, mereka itu akan menyebabkan suatu gangguan intelektual yang permanen. Mohon maaf, ini slide-nya agak ini. Wah, bisa saya dibantu, Mbak hostnya? Karena ini slide saya nggak bisa diteruskan. Ya, di sini kita lihat bahwa semua masalah demensia itu ada pada otak manusia. Jadi otak yang mengalami suatu gangguan, bisa kita lihat kalau di bagian depan biasanya akan menyebabkan, oke, ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa demensia yang terbanyak adalah demensia Alzheimer, yaitu sekitar 60% kasus demensia adalah Alzheimer. Ini maaf, nggak tahu nih slide-nya kenapa jalan sendiri. Dan ini jarang terjadi pada usia yang kurang dari 45 tahun, dan insidensi dari demensia Alzheimer ini akan bertambah seiring bertambahnya usia. Penyebab pastinya tidak ada yang tahu, karena kita akan tahu kalau sudah diotopsi otak lansia yang mengalami demensia ini. Secara patologi dikatakan ditemukannya adanya plak senil dan neurofibrilasi di otak, dan yang perlahan-lahan akan diawali dengan suatu adanya gangguan memori. Ya, jadi seperti gambarannya, ini sebelah adalah gambaran CT scan-nya, ini gambaran MR-nya, dan ini gambar fungsional MRI, di mana di dalam fungsionalnya terjadi hipoperfusi di temporoparietalnya. Jadi di sini ada yang saya selalu mengatakan pada pasien, bila mengalami demensia Alzheimer, dia mengalami suatu pengecilan otak yang lama-lama menjadi sisi-sisinya mengecil dan semakin mengkerut, dan akhirnya
sulcus otaknya menjadi sangat terlihat jelas pada pemeriksaan MRI ini. Mohon maaf nih. Iya. Nah, yang paling ditakutkan dari semuanya ini adalah selain dari gangguan kognitif ya, biasanya akan 90% orang dengan demensia mengalami suatu gejala yang kita namakan sebagai neuropsikiatrik, yaitu jadi seperti adanya gangguan perilaku dan gangguan psikologis pada pasien dengan demensia. Misalnya dia menjadi agresi, dia menjadi agitasi itu tidak bisa diam ya. Kalau agresi dia jadinya apa-apa marah, atau menjadi malas untuk berkegiatan, apatis, atau mudah sedih, depresi, atau bahkan yang paling sering sekali dibawa ke rumah sakit, tempat saya ya, kebetulan Rumah Sakit Marzuki Madi mempunyai tempat perawatan untuk pasien demensia yang mengalami gaduh gelisah, yaitu bila pada umumnya mengalami gangguan psikotik. Jadi adanya halusinasi, adanya waham, adanya salah identifikasi, yang kadang akhirnya gangguan-gangguan dari neuropsikiatrik ini menyebabkan konflik atau menyebabkan hendaya pada orang yang merawatnya. Jadi ini beban terbesar sebenarnya kalau pasien dengan demensia disertai dengan gangguan dari neuropsikiatrik ini. Nah, yang menjadi mengapa ini bisa terjadi, sedangkan kadang-kadang ada pasien gangguan ini bisa macam-macam, bisa mulai dari awal dia mengalami demensia sampai demensia yang sedang sampai demensia yang berat. Jadi demensia itu kita kadang-kadang menilai ringan, sedang, beratnya itu juga tergantung dari fungsinya sehari-hari. Jadi apabila yang berat itu sudah benar-benar dependent sama orang lain, jadi dia masalah waktu, masalah pemenuhan kebutuhan sehari-harinya murni sudah 100% dibantu oleh caregiver. Kadang-kadang yang lebih berat adalah yang baru menyadari biasanya dia juga akan mengalami suatu gangguan adaptasi. Kenapa? Misalnya dia karena untuk meyakinkan dia akan bicara berulang-ulang. Nah, kadang-kadang keluarga pun tidak sabar bila pasien ngomongnya berulang-ulang. Jadi kadang-kadang akhirnya menimbulkan kemarahan, kekesalan keluarga karena hanya berbicara masalah itu saja. Padahal sebenarnya pasien membutuhkan pengingat atau membutuhkan keyakinan bahwa itu sudah dilakukan dan sepertinya dia harus mengucapkan terus agar dia bisa paham apa yang dimaksudkan dari perkataannya itu. Yang menjadi kendala biasanya juga selain dari gangguan perilaku, adanya kemunduran gitu. Dan ini mengapa sih satu orang yang bisa bertahan dengan baik, ada orang yang cepat sekali kemundurannya, itu tidak pasti sangat terlepas pada terapinya. Jadi terapi itu sangat memberikan gambaran bahwa orang demensia itu harus tata laksananya harus multifaktor. Jadi kita tidak boleh melupakan biopsikososial maupun spiritualnya. Ya, jadi misalnya biologinya, kalau memang masalahnya di bagian kognitif, kadang dokter, walaupun secara penemuan belum 100% bisa menyembuhkan gangguan kognitifnya, biasanya tetap kita berikan obat-obat anti demensia. Itu sebagai penahan agar kemundurannya tidak cepat terjadi, agar kita harapkan bisa dipertahankan seoptimal mungkin apa yang sudah terjadi sekarang, jangan sampai dia menurun lagi. Kalau psikologis, tadi saya bilang, orang-orang yang mengalami ini juga akan mengalami gangguan penyesuaian. Sehingga otomatis psikologisnya akan terganggu. Ya, pada awal mungkin depresi. Ya, depresi ini juga cukup unik. Bisa menjadi penyebab, bisa di awal, bahkan bisa di akhir. Ya, jadi depresi juga menjadi faktor resiko untuk terjadinya demensia. Nah, yang menjadi ini, halo? Bentar ya, ini soalnya saya mohon maaf, ini slide-nya. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Tadi saya bilang faktor fisik, faktor kondisi jenis penyakitnya, faktor dari riwayat
kepribadiannya, kita bilang personal historinya, pekerjaannya zaman dulu, gimana kalau dia mengalami stres, bagaimana kalau dia kegiatan sehari-harinya dulu, apa pekerjaannya, apa rutinitasnya, apa hobinya, itu tetap akan berdampak pada gejala yang muncul apabila seseorang itu mengalami demensia. Atau juga bisa dari masalah psikologisnya tadi saya bilang. Nah, kalau dia memang sudah disertai dengan gangguan psikologis sebelumnya, misalnya memang sudah ada gangguan kecemasan, sudah ada gangguan depresi, itu akan lebih memperberat atau mempercepat gangguan perilaku dan psikologis ini muncul pada orang dengan demensia. Dan juga yang pasti yang sangat penting adalah lingkungannya. Mengapa lingkungan itu sangat penting? Karena orang demensia itu sebenarnya sudah dependen pada lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya tidak aktif mengajak pasien untuk berkegiatan, otomatis gangguan demensianya akan menjadi lebih cepat berat. Makanya kalau menangani orang demensia ini, 5 faktor ini nggak bisa satu-satu, jadi harus komprehensif. Jadi kita harus juga melihat kebutuhan fisiknya, misalnya kalau dia kesakitan juga nggak bisa. Kalau dia mengalami infeksi juga nggak bisa. Kalau dia mengalami sembelit juga akan tetap bermasalah, akan menjadi rewel. Atau juga jenisnya, tadi saya bilang demensia itu sangat banyak jenisnya. Jadi kalau jenisnya yang pada gangguan lebih banyak kepada gangguan perilaku, misalnya frontotemporal, itu akan sulit untuk diarahkan. Dia punya obsesif akan menjadi banyak gangguan inhibisi kita bilang. Jadi orang-orang mungkin sering melihatnya kok jadi nggak tahu malu gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ya dia ambil aja. Nah itu kadang-kadang lingkungan bisa saja kan bisa saja merijek. Nah kalau lingkungannya baik, lingkungan itu akan mensupport, akan membuat senyaman mungkin si demensianya, gangguan ini akan menjadi lebih baik. Oke? Nah ini tadi saya bilang, kenapa intervensi dari gejala ini harus komprehensif, dan ini diperlukan sekali kita deskripsikan. Kadang-kadang keluarga hanya tahu ujungnya, marah-marah dok gitu misalnya. Padahal itu sebenarnya kalau kita jabarkan ke belakang, kita harus seperti mengurus dulu bayi deh. Mungkin bisa kita bayangkan seorang bayi yang nggak bisa apa-apa, dia hanya akan bisa menangis. Nah, seorang ibu yang baik adalah ibu yang tahu ini nangis karena mengompol, ini nangis karena lapar. Nah, kita harapkan keluarga ataupun yang merawat pasien demensi juga seperti itu. Apabila ada sesuatu harus kita rasakan. Kira-kira sebenarnya atau kita namakan dianalisa gitu. Kira-kira pencetusnya apa sih? Apa pasien ini kelaparan, atau pasien ini kepanasan, atau pasien ini merasa walaupun siang dia merasa lagi malam sehingga dia inginnya pergi, inginnya jalan-jalan. Itu juga bisa membuat kita kenapa sih ini? Oh ya ternyata film. Saya selalu mengatakan bahwa orang demensia itu memorinya sudah seperti film. Jadi filmnya terpotong-potong. Jadi bukan kalau kita nonton drama atau tontonan itu satu kesatuan, tidak. Jadi pada orang demensia kalau dia lagi nontonnya sepotong kesedihan, dia akan mengingat itu sedang terjadi dan akan seluruh psikologisnya, seluruh perilakunya akan terganggu. Nah ini mengapa saya bilang intervensi harus diketahui banget sama keluarga. Karena saya tahu yang lebih ngerti, yang lebih tahu adalah keluarga. Ya kami terapis ataupun caregiver hanya bisa melihat. Jadi kayaknya lagi sedih. Dan biasanya keluarga yang tahu. Atau mungkin ada kebiasaan yang hari ini tidak dilakukan sehingga dia tampak murung. Jadi terapinya sangat komprehensif. Jadi kita harus evaluasi dan juga kita nggak boleh kayak gampang putus asa. Kita harus cerdas atau kita harus banyak cara. Mungkin kita anggap sebagai try and error ya. Tapi lama-lama kita akan tahu, oh iya ya ternyata misalnya ayah saya tuh ternyata kayak gini, atau ibu saya ini ternyata lucu ya, kalau dia mengingat lagu ini dia bisa ketawa yang cukup yang seperti anak-anak gitu sampai terkekeh-kekeh, yang kita lihat sebenarnya itu menjadi menyenangkan, bisa membuat suasana perawatannya menjadi lebih seru, atau kita jadi juga menikmati merawatnya. Karena kadang-kadang kalau setiap hari melihat
orang tua kita yang mengalami demensia murung, kita pun kadang-kadang juga terbawa dengan suasana perasaan orang tua kita itu. Ya, jadi saya bilang intervensi ini gimana sih gitu. Yang sering ditanyakan kepada saya, terutama terhadap gejala ini adalah bisa dicegah nggak sih dok gitu. Ya, jadi atau mau diapain ya dok ini kalau udah seperti ini, kalau udah marah-marah ini mau diapain ya dok? Ya, tadi saya bilang kita kadang-kadang saya sebenarnya bukan karena saya tahu, tapi saya seringnya adalah kembali mengajak diskusi keluarga. Tadi pokok utamanya adalah keluarga, karena keluarga yang tahu pola kebiasaannya, pola hobinya, apa yang bisa kita jadikan alat untuk distraksi kondisi emosinya. Ini harus juga dipahami oleh Bapak Ibu apabila punya orang tua yang mengalami demensia. Dan yang juga menjadi penting, maaf, tata laksananya. Jadi sebenarnya tata laksana di demensia ini kita tetap sepakat nomor satu adalah tanpa obat. Ya, jadi kalau tanpa obat, apa sih sebenarnya obatnya? Ya kegiatan. Kegiatan itu luas ya. Jadi kegiatan itu tidak hanya olahraga, kegiatan itu tidak hanya diajak main-main, diajak jalan-jalan, enggak. Kegiatan itu di mandi pun juga kegiatan. Ya, jadi berbicara pun kegiatan, mengobrol pun kegiatan. Kenapa? Karena orang demensia, fungsi otaknya kan sudah semakin minimal. Kalau tidak dioptimalkan, dia akan semakin menurun. Sebenarnya fungsi tubuh manusia pada umumnya adalah sama. Jadi kalau tangan lah misalnya, tangan kita apabila saya suka lihat ya, misalnya saya lihat pasien yang gangguan jiwa itu diikat, sehingga dia tidak menggerakkan tangannya, itu lama-lama tangannya akan mengecil. Sama juga dengan otak kita. Jadi otak walaupun sudah mengalami demensia, tapi bila tidak ada kegiatan, itu akan mengecil. Fungsinya pun menjadi semakin minimal dan semakin sulit untuk ditata laksana. Kenapa saya bilang semakin sulit? Karena demensia itu akan lebih baik kalau ditata laksana di lebih awal, karena tadi penyiapan keluarga, penyiapan lingkungan, penyiapan kepada siapa ya kalau ada gini saya menghubungi, penyiapan juga tadi Archie juga bisa membantu. Biasanya teman-teman yang duduk bersama di suatu perhimpunan atau perkumpulan orang-orang yang sama, misalnya orang tuanya punya, itu justru dukungannya lebih besar. Mengapa? Karena kadang-kadang keluarga pun sudah depresi. Melihat, aduh kok ibu saya begini, kalau saya marahin nanti saya durhaka. Ternyata kalau mengobrol dengan masalah yang sama bisa berbagi peran. Oh digituin ya, atau berbagi pelajaran, atau berbagi perasaan. Karena perasaan senasib, perasaan yang saling yang sama itu bisa saling menguatkan. Jadi sebenarnya untuk teman-teman bisa aktif di Alji Bogor itu akan menjadi support utama. Karena tadi saya bilang support orang yang dengan demensia ini, keluarganya harus kita bilang multi resourcing. Jadi resource-nya itu harus kuat banget. Baik dukungan sosial, dukungan finansial, dukungan emosinya juga luar biasa kita bilang. Jadi banyak hal yang harus disiapkan. Ini, mohon maaf, ini sebentar ya, ini slide saya nggak bisa jalan. Ya, tadi saya bilang ini sebenarnya tadi. Kenapa harus komprehensif? Karena penanganannya aja harus sesuai kepribadian, sehingga situasinya pun sangat unik. Dari satu pasien demensia yang sama pun, yang walaupun sama-sama Alzheimer misalnya, itu tidak akan sama. Dan tindakan yang harus kita lakukan selalu harus diawasi, dievaluasi, dan dicari sebanyak mungkin strategi yang efektif. Dan bagaimana juga kita lihat dukungan lingkungannya. Dukungan lingkungannya juga luar biasa. Harus sama-sama kompak. Dan bagaimana sih keluarga bisa
apa ya saya bilang, bisa membuat lingkungan atau dukungan sosialnya yang cukup bagus untuk pasien demensia itu kadang-kadang bisa menjadi konflik tersendiri. Mengapa saya bilang? Kita bisa peribahasanya gini, satu orang ibu mungkin bisa mengurus 5 anaknya. Tapi ya 5 anak kadang-kadang bisa kita pertanyakan apakah bisa mengurus satu ibunya. Itu yang saya tekankan juga sama, karena kenapa? Karena 5 anak juga kadang-kadang 5 macam keinginannya, jadi malah tambah sulit. Yang satu diginiin, yang satu ini. Jadi kalau keinginan itu tidak bisa duduk sama-sama atau tidak bisa duduk bareng, tidak bisa difasilitasi, itu sering menjadi konflik di antara keluarga ibu ini. Jadi ini tadi saya bilang karena tata laksananya nggak satu gitu. Jadi ini tadi saya mau berikan gambaran bahwa intervensi yang paling utama adalah intervensi yang nggak pakai obat. Ya salah satunya tadi terapi perilaku, terapi mengatasi kecemasannya, terapi untuk ngurangin insomnianya, bagaimana sleep hygiene yang baik, bagaimana kita memanage perilakunya, terapi untuk mengingat masa reminiscence ini juga sebenarnya bagus banget. Kenapa? Kadang-kadang foto-foto yang menyenangkan, mengingatkan kembali, atau ingatannya kembali waktu punya anak pertama, atau waktu menikahkan anak, itu juga bisa menimbulkan emosi atau aura yang positif pada pasien demensia. Kenapa saya bilang semua sama? Otak manusia kalau terus-terus mengalami stres, ya maksudnya tekanan, kesedihan, kemarahan, itu lama-lama akan tidak bekerja dengan baik. Sebenarnya yang bisa menjaga adalah tadi enjoy life. Jadi kalau kita walaupun bagaimana dengan segala kekurangan pasien demensia ini, kalau keluarganya bisa membuat suasananya si pasien demensia itu menikmati hidupnya, saya yakin kemunduran itu akan bisa kita bisa kurangi atau bisa minimal kita hambat. Karena apa saya bilang kalau diobati saya memang akan bilang nggak ada karena tadi belum ada obat untuk demensia. Tapi yang pasti adalah kita yang sudah mulai ada adalah bagaimana menghambat. Ya, jadi salah satu yang bisa menghambat penurunan dari kemunduran gangguan demensia ini adalah semua ini yang menjadi utama adalah tadi juga termasuk dengan kegiatan. Nah, ini yang lain tadi saya bilang. Kalau dari segi ini tadi ini kalau yang dinamakan yang kita mau melihat dari kognitifnya atau emosinya biasanya jenis-jenis seperti ini yang kita lakukan misalnya simulated depression, terapi validasi. Nah, kalau yang namanya kegiatan itu sebenarnya lebih berpusat kepada bagian sensori stimulasinya. Jadi tapi sensori stimulasi itu kegiatan tuh banyak, ini juga termasuk kok akupunktur, aromaterapi, terapi cahaya, dipijat, musik. Nah, ini multisensory stimulation atau juga TMS itu juga ternyata bagus gitu loh. Terbukti intervensi yang sensori stimulasi ini bisa membuat pasien kita hambat untuk penurunan yang lebih berat. Jadi atau teknik yang lain untuk manajemen perilakunya ataupun intervensi dari psikososialnya misalnya memelihara binatang dan berolahraga. Ya, jadi ini terapi yang tanpa obat dulu. Jadi bisa kita lihat bahwa mohon maaf ini slide-nya. Nah ya, nih tadi yang saya bisa gambarkan. Jadi namanya sensory stimulation dan activity ini adalah suatu kegiatan yang banyak hal. Ya, bisa juga bunyi-bunyian yang suara alam, bunyi air, bunyi burung, itu bisa mengingatkan. Karena tadi saya bilang uniknya orang demensia itu karena background latar belakang itu juga bervariasi, bisa saja suatu suasana dari stimulasi sensori ini mengingatkan kepada hal-hal yang baik yang bisa mempertahankan fungsi otaknya tetap optimal. Atau misalnya tadi aromaterapi, ini mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Yana dari Rukun Senior yang saya yakin, yang saya tahu ini mereka selalu setiap hari melakukan seperti ini. Ya, kami pun sangat
ini juga tadi saya bilang, orang yang melakukan ini harus kreatif. Ya, kenapa? Ya kalau bosan ini kita harus cari cara yang lain, karena umumnya juga lansia juga bisa ya mengalami kebosanan atau kemalasan atau tadi apatis, sehingga perlu kita yang aktif untuk mengajak orang demensia ini berkegiatan. Bentar ya. Nah, yang jadi faktor utama yang penting tadi komunikasi. Ya tadi saya bilang tadi orang dengan demensia Alzheimer umumnya juga pada akhirnya akan mengalami mengalami masalah pada komunikasinya. Nah, yang harus kita ingat sebenarnya komunikasi yang melalui kata-kata, misalnya orang demensia itu kan sering akan menjadi afasia, ya itu untuk kata-kata sebenarnya perannya pada komunikasi itu hanya 7%. Jadi kalau kita menangani atau ada keluarga kita yang mengalami demensia, kita harus perbanyak bahasa nonverbalnya. Dan bagaimana kita mengatakan itu? Ya. Kenapa? Karena sudah kapasitas otaknya sudah mulai mengecil. Jadi kalau kita berbicara dengan nada cepat, terus juga nada tinggi, itu bisa sangat mengiritasi orang dengan demensia. Jadi volumenya tanpa emosi atau datar itu juga membuat pasien orang dengan demensia itu nggak tertarik, malah tambah apatis misalnya. Jadi keluarga itu juga harus belajar menjaga intonasinya, menjaga suaranya, menjaga perilakunya, dan juga perilaku-perilaku yang nonverbal itu tetap harus dipertahankan. Misalnya kontak mata, postur kita menghadapi orang dengan demensia ini, bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita, karena apa? Lama-lama memang otaknya juga kadang-kadang sudah tidak melihat atau sudah tidak mengerti lagi ini sebenarnya ekspresi sedihkah, ekspresi marahkah orang yang diajak bicaranya. Jadi kalau kita juga bisa melatih ekspresi dengan lebih jelas gitu wajah kita, mudah-mudahan orang demensia itu atau masalah miskomunikasi pada orang demensia ini bisa sedikit kita kurangi. Ini juga hanya suatu bagian ya. Karena kenapa? Karena kalau berkegiatan tanpa komunikasi itu sangat tidak mungkin. Saya hanya melihat sekilas aja. Kadang-kadang kalau orang keluarga juga sering nanya sama saya, kenapa sih dok harus dikasih obat? Jadi kalau pilihan kami yang terakhir gitu biasanya obat ini sebenarnya murni lebih kepada gangguan tadi. Kalau sudah mengalami gangguan halusinasi yang berat. Misalnya, ada loh sebenarnya kadang-kadang yang datang ke kami itu suami istri, akhirnya si bapaknya itu sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik, marah-marah, karena dia yakin si istrinya selingkuh dengan orang lain dan dia melihat orang itu ada di kamar itu. Nah, itu sebenarnya tidak terjadi. Tapi karena gangguan demensia ini bisa membuat gangguan yang kita anggap sebagai gangguan halusinasi, itu bisa menyebabkan keluarga itu jadi salah. Jadi Aring sering menganggap ini sudah mengalami gangguan jiwa yang berat ini, padahal memang murni karena dari gangguan sarafnya atau dari pengecilan fungsi saraf di bagian frontal. Umumnya sering terjadi gangguan psikotik ini. Dan juga yang kita beri kalau dia sudah mengalami gangguan ritme sirkadian, jadi tidurnya sudah kacau. Jadi ini biasanya sebagai inisiasi kalau pagi jadi tidur, malam jadi nggak berhenti berkegiatan, itu biasanya juga kita berikan. Atau pasien atau orang demensianya sangat ketakutan, sangat cemas banget, itu juga kita kasih. Tapi ini semua sebenarnya harus dievaluasi setiap 3 bulan. Jadi saya sering mengajarkan obat ini tidak selamanya, tidak seumur hidup dipakai. Jadi kita hanya kasih tahu, nih Bu, ini namanya halusinasi, obatnya ini. Tapi kalau sudah tidak ada, stop aja Bu. Kalau muncul lagi baru kasih. Ibu, ini obat tidur. Kalau nggak bisa tidur aja, baru kita kasih. Tapi kalau enggak, jangan. Atau ibu utamakan dulu pagi-pagi kalau dia sampai tidur jangan terlalu sore, atau kalau siang kita usahakan dia berkegiatan sehingga malam menjadi capek dan menjadi tidur, sehingga obat untuk tidurnya tidak perlu diminum. Atau kalau kecemasan pun juga sering kita bisa atasi dengan
tanpa obat. Tapi kalau yang sangat hebat dan sampai-sampai merusak atau sangat mengganggu, ya kami memang tetap memberikan obat. Nadia. Ya, sebentar. Ya, ini tadi hanya gambaran aja. Jadi obatnya biasanya apa sih? Ya, seperti ini yang kita berikan. Memang kalau psikotik ya kita kasih antipsikotik. Kalau cemas kita kasih obat cemas. Kalau dia masalah tidur juga kita kasih obat tidur. Dan untuk gangguan kognitifnya biasa kita kasih choline esterase inhibition dan memantine. Ya, sebentar ini saya mau ganti slide, nggak bisa. Nah, tadi ini yang lebih utama adalah fungsi keluarganya. Tadi saya bilang semuanya akan kembali keluarga. Tempat terbaik pasien juga adalah keluarga. Yang harus teman-teman pahami perkembangan dari perawatan pengobatan pada orang dengan demensia itu harus berkonsep pada patient center care. Jadi kita harus bisa menghargai keinginannya. Ya kita bilang perawatannya harus mengutamakan dignity. Jadi jangan mentang-mentang pasien sudah nggak bisa apa-apa, kita kalau mandi kita harus paksa misalnya. Tapi kita sebenarnya banyak cara gitu. Karena kenapa? Bisa saja dia nggak mau mandi karena dia merasa ini malam ngapain saya mandi. Sedangkan ini harusnya pagi, keluarga tahu kalau pagi harus mandi. Tapi pasien bilangnya ini malam. Nah, kadang-kadang hal yang seperti itu yang secara fundamental bisa menjadi keributan yang lama-lama akhirnya memicu gangguan tadi psikologis maupun gangguan perilakunya. Dan konsep yang utama dan dari keluarga ini juga kita sangat perlu untuk berkolaborasi. Kenapa? Tadi saya bilang yang kenal, yang tahu orang tuanya adalah keluarga. Ya, mau tempat perawatan atau apapun enggak. Karena mengapa sehingga kalau mau ditaruh dirawat itu akan banyak pertanyaan. Hobinya apa sih? Dulu pekerjaannya apa sih? Gitu. Kalau marah biasanya gimana? Kalau dia mau makan bilangnya seperti apa? Kalau dia memerlukan ke kamar mandi, dia bagaimana? Kalau kita ajak mandi gimana? Nah, inilah saya bilang bahwa konsep penangani pasien dengan demensia ini harus berkolaborasi dan harus multi hal, maksudnya banyak hal, mulai dari keluarga dan semuanya juga kita intervensi. Jadi di sini ada sekarang memang pergeseran nilai bahwa dulu lebih bagus di rumah atau bersama keluarga, ternyata sekarang enggak. Tidak dalam penelitian itu justru apalagi di negara-negara berkembang itu lansia malah justru akan lebih memilih untuk tinggal di panti atau di tempat yang bersama-sama lansia lain. Kenapa? Kadang-kadang mereka malah menjadi terhibur, ada teman ngobrol yang seusianya. Jadi kadang-kadang kalau sama cucu kan gap generasinya jauh. Jadi kan pembicaraan pun jadi tidak bervariasi gitu. Nah, kalau yang seumur dan sama-sama bermain, malah kadang-kadang kita bisa melihat lansia-lansia itu seperti anak-anak kembali. Saling goda, saling bercanda, itu akan terlihat pada orang demensia yang berkumpul kembali dengan teman-teman seusianya. Nah, ini fungsi yang lain. Bentar ya. Ini soalnya. Sistem keluarga. Jadi kita biasanya juga menjadi penting adalah kita nilai sistem keluarganya. Karena sistem keluarga ini unik. Ya, karena ikatan keluarga itu nggak kelihatan, tetapi sangat saya bilang sangat mengikat baik secara emosional maupun perilaku. Jadi kalau si pasien demensia ini karena satu hal jadi marah-marah, itu sebenarnya menjadi derita untuk satu keluarganya. Jadi inilah sistem keluarga yang harus kita perhatikan dan juga keluarga itu seperti kerja sebuah jam. Jadi kalau satu murnya macet ya semuanya juga nggak bekerja. Jadi kalau ada masalah satu keluarga pun memberikan terdampak oleh gangguan ini. Dan kita kadang-kadang melihat kalau fungsi keluarga yang bagus biasanya keluarganya akan mudah untuk beradaptasi, akan menganggap gangguan-gangguan perilaku itu sebagai challenge atau sebagai tantangan. Dan kadang-kadang
bertukar ide kreatif. Diginiin kali ya, digini aja. Tuh saya lihat malah keluarga yang cukup siap menerima adalah keluarga yang menganggap semua perilaku ataupun semua kendala yang ada pada orang dengan demensia adalah suatu tantangan. Mengapa perlu? Kenapa kita juga harus? Karena orang di luar dengan demensia yang bisa menciptakan kenyamanan. Dengan segala keterbatasan orang demensia ini, dia sangat ingin lingkungannya bisa menciptakan ketenangan, rasa aman, ya, rasa tetap dihargai, rasa tetap dihormati, itu tidak bisa kita pungkiri atau tidak bisa kita abaikan. Ya nih misalnya nih ya, ada keluarga yang cukup kaku kalau jadwalnya itu harus benar-benar sama. Tapi si pasiennya dari dulu dari muda juga orangnya seleboran. Mau ini juga biasanya cuek, nggak teratur. Kadang-kadang juga kalau dia mengikuti hanya satu kemauan bahwa kalau makan ya harus makan, ya itu juga membuat dia jadi marah-marah dan akhirnya seluruh satu keluarga pun terdampak. Jadi saya bilang ini sistem keluarga atau dukungan keluarga tetap menjadi yang utama untuk keberlangsungan, untuk tata terapi dari orang dengan demensia ini. Dan yang lain, apa sih sebenarnya yang sering atau yang harus kita garis bawahi? Bentar ya. Aduh. Sebentar, ini slide-nya sedikit. Nah, ya ini. Saya cuma sedikit memberikan rekomendasi yang saya harapkan orang-orang dengan demensia itu dalam perawatannya mendapat dignity, yaitu rasa apa ya kita bilang penghargaan dengan segala keterbatasan. Jadi saya inginkan keluarga itu selalu bersikap yang empati, sabar, baik hati, perhatian dan hangat. Dan tadi jangan lupakan kita pahami penyebabnya apa sih. Dan keluarga juga harus fleksibel. Kalau gangguannya sudah menjadi sangat berat, sangat dependen banget, mau tidak mau kita juga harus menyiapkan seorang pelaku rawat yang juga standby di samping orang dengan demensia. Ini yang saya bilang, kenapa fleksibel. Jadi kalau dia masih bisa berkegiatan, ya nggak apa-apa, nggak semuanya dibantu, kita tetap ajak dia untuk berkegiatan, tapi juga keluarga juga harus fleksibel kalau memang pasien ini lagi kurang sehat, lagi nggak mampu. Dan juga yang kita harapkan keluarga itu harus mampu menerima segala perubahan. Menerima segala perubahan yang mungkin kadang-kadang tidak bisa dibayangkan. Ya. Mungkin nanti saya tahu Bapak Ibu yang ada di sini akan tahu banget bagaimana menghadapinya, bagaimana kita kadang-kadang juga emosi jiwa kita benar-benar sampai dasar ya, atau sampai titik terendah untuk bisa beradaptasi dengan pasien-pasien demensia ini. Jadi sangat unik ya, tadi karena saya bilang variasinya banyak. Dan yang tadi, yang utama juga adalah sebagai keluarga kita tetap harus berkomitmen untuk tetap melibatkan orang dengan demensia ini berkegiatan. Ya, kenapa ini penting banget? Karena dengan berkegiatan inilah yang bisa membuat seseorang itu tetap terjaga fungsi ataupun kemampuannya, fleksibilitas dari otak atau saraf atau motorik yang lainnya. Dan juga jangan lupa kalau kita pengen merubah situasi perilaku atau psikologis itu harus targetkan yang realistis. Jangan cuman melihat, kok kalau orang tua yang ini yang sama-sama demensia, kok dia bisa, kenapa kalau ayah saya nggak bisa, kenapa kalau ibu saya nggak bisa. Itu juga jangan, harus benar-benar secara individu kita target apa yang mesti kita rubah, apa yang masih bisa dirubah, atau apa yang memang harus kita terima, dan kita beradaptasi dengan segala kekurangannya. Dan yang lain adalah sikap-sikap yang bentar ya. Nah, sikap-sikap yang harus kita tingkatkan adalah toleransi. Dan tadi saya bilang bagaimanapun kita tetap harus hargai orang dengan demensia ini. Jadi kita harus tetap minta izin terhadap apa yang ingin kita lakukan. Misalnya
Kalau kita ingin memperbaiki baju pun kita harus mengatakan, kalau memang dia sudah lama, udah agak susah untuk mengenal orang pun kita harus mengenalkan diri terus-menerus. Saya Bu, saya Yuniar, ini anak ibu loh, dan saya mau ngebagusin baju ibu sepertinya kurang rapi. Itu artinya, walaupun dia tetap memerlukan bantuan kita, tapi kita tetap menghargai. Ya, dan kita kalau dia memang tidak mau dibenarin juga kita harus berikan kontrol kehidupan itu pada orang dengan demensia ini. Jadi tadi saya bilang apapun kita harus jaga kemampuannya, sehingga begitu juga dia juga harus tetap terjaga bagaimana dia ingin mengontrol kehidupannya. Dan juga yang juga harus adalah orang demensia ini sama seperti makhluk hidup pada umumnya. Ya mungkin tanaman aja harus kita sayang-sayang. Binatang apalagi, ya kan? Apalagi orang dengan demensia ini. Jadi harus dihargai secara personal dan tetap kita anggap bahwa mereka berguna. Artinya begini, orang tua dengan demensia walaupun kondisi bagaimanapun itu jauh lebih baik ketimbang hanya nama di nisan. Jadi keberadaannya harus kita hargai dan kita tetap hargai bahwa mereka tetap berguna kehadirannya di tengah keluarga. Dan juga yang pasti kita harus tulus, kita juga harus tetap menghormati perasaan dan emosinya. Yang terakhir yang saya ingin tekankan juga adalah sikap-sikap yang bisa mendukung kemajuan orang dengan demensia adalah jangan sampai merasa malu apabila kita merawat orang dengan demensia. Ya, hilangkan sikap ingin menyembunyikan orang demensia. Kenapa? Karena sebaiknya harus kita kasih tahu orang sekeliling lingkungan kita. Kalau dia hilang, lingkungan yang bisa membantu kita untuk mencari. Kalau dia kesasar, lingkungan yang tahu bahwa orang ini perlu dibantu. Orang ini ada masalah sehingga dia tidak dibiarkan hilang lama karena tetangga ataupun masyarakat tahu ini dia nanti akan kesasar, dia akan hilang gitu. Jadi sebaiknya tadi tetap dilibatkan, tetap diajak, dan jangan disembunyikan hanya di rumah. Sikap yang harus juga dipertahankan dalam menyikapi situasi ini adalah sikap humoris. Saya belajar banyak dari Ibu Yuyun, terlihat sangat menyenangkan ya dalam menghadapi ayahnya. Itu tetap harus jaga sikap humoris, lalu kita tetap lupakan tentang keterbatasan orang dengan demensia. Kita tetap lihat apa sih yang mampu dia lakukan walaupun sudah sangat minimal. Jadi kalau kita melihat gelas, kita jangan hanya melihat kurangnya. Jadi kita harus melihat seberapa air yang masih ada di dalam gelas itu. Walaupun cuma setetes, walaupun cuma 2 tetes, itu yang kita hargai. Jadi dengan kita melihat, insya Allah kita memberikan hubungan emosional yang sangat yang seoptimal mungkin. Kan adalah bahwa untuk bisa merawat atau hidup dengan pasien dengan demensia itu mungkin demensianya bisa menghilangkan segala identitas, bisa berubah, bisa menyebabkan hilang orang tua yang kita cintai, menjadi orang seperti orang lain. Tapi yang pasti demensia tidak bisa menghilangkan rasa cinta yang dulu dia ajarkan kepada kita semua. Karena cinta itu bukan suatu ingatan. Cinta adalah suatu emosi yang akan terus ada di hati kita dan ada di jiwa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips contoh kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh keluarga ODD di rumah, seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Yuniar dan pemahaman demensia pada umumnya. Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa ODD atau orang dengan demensia memiliki kondisi penurunan pada fungsi tubuh yang mempengaruhi kehidupan ODD tersebut, khususnya dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, sebelum kita mengajak ODD untuk berkegiatan, hendaknya kita mengenal dulu karakternya
dan memahami hak-hak ODD. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memberikan contoh-contoh kegiatan ODD untuk di rumah. Pertama, aktivitas fisik, yaitu olahraga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik mampu mempertahankan kemampuan jaringan pada otak, khususnya hipokampus, yang merupakan bagian otak yang diserang oleh penyakit demensia, yang fungsinya menyimpan memori dan ingatan-ingatan. Aktivitas fisik yang bisa kita lakukan dengan ODD antara lain, olahraga jalan kaki sekitar lingkungan rumah. Kegiatan fisik yang menyenangkan untuk dilakukan bersama ODD. Alih-alih berolahraga, kita juga dapat menikmati segar, pemandangan luar, sambil berinteraksi yang menyenangkan bersama ODD. Kegiatan fisik selanjutnya adalah bermain lempar tongkat bola atau balon. Kegiatan fisik yang juga menyenangkan yang dapat dilakukan bersama ODD. Memang kelihatannya seperti permainan anak-anak, tapi cukup seru dan memberikan kebahagiaan loh Bapak Ibu. Selain tentunya mengajak ODD untuk terus bergerak, motorik tubuh bekerja, dan fungsi kognitifnya terjaga baik. Serta berbagai aktivitas fisik atau olahraga yang dapat dilakukan bersama ODD di rumah. Selain aktivitas fisik, selanjutnya yang kedua adalah aktivitas mental. Beberapa contoh kegiatan yang tujuannya mempertahankan kognitif agar memperlambat kemundurannya. Misalkan, bermain puzzle. Bapak Ibu pastinya tahu tentang game ini, permainan yang bukan hanya disukai dan dimainkan oleh anak-anak, tetapi juga diminati oleh segala usia. Mungkin kelihatannya puzzle agak sulit dimainkan oleh ODD, namun ini bisa disiasati dengan menggunakan puzzle yang kepingannya tidak terlalu banyak dan ukurannya sedang atau besar. Kemungkinan Bapak Ibu bisa membantu menyelesaikan beberapa kepingan puzzle terlebih dahulu dan sisakan gambar yang kosong yang harus diisi oleh kepingan puzzle yang belum terpasang. Jadi bila sudah terisi semua, dapat dimainkan lagi dari awal. Next. Permainan mencari perbedaan pada dua gambar atau mencari persamaan gambar pada kartu. Tujuan permainan ini adalah untuk mengajak kita untuk berkonsentrasi dan memberikan rasa penasaran untuk menyelesaikan semua. Next. Berikutnya kegiatan membaca buku atau koran atau majalah ataupun kitab suci. Kegiatan ini dapat Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi demensia yang masing-masing, kondisi demensia pada masing-masing ODD. Misalkan pada early stage demensia atau demensia awal, bila memiliki hobi kesukaan yang membaca, masih bisa kita ajak untuk membaca buku yang ringan. Namun bila mulai menjauhi buku favoritnya, dapat kita ganti dengan majalah yang berisikan banyak gambar yang menyenangkan. Karena ODD pada umumnya dapat kita ajak untuk lebih fokus secara visual. Bahkan Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan bercerita lewat gambar-gambar tersebut. Berikutnya, menyanyi. Oke, next. Siapapun pasti menyukai musik atau lagu. Begitupun orang dengan demensia. Selain sangat menyenangkan, kegiatan ini juga merupakan terapi yang memberikan ketenangan bagi ODD. Berikutnya, slide berikutnya yaitu melakukan kegiatan art dan craft juga menyenangkan loh bagi ODD. Selain menjaga konsentrasi dan fokus, ODD juga diajak untuk berkreatif dalam membuat sesuatu, serta fungsi motorik tubuhnya menjadi aktif. Kemudian aktivitas sehari-hari. ODD dengan keterbatasan kemampuan bukanlah menjadi halangan untuk tetap dilibatkan dalam pekerjaan di rumah. Bahkan melibatkan ODD dalam pekerjaan rumah memberikan perasaan dihargai dan membantu memulihkan kepercayaan diri ODD tersebut. Pekerjaan yang dapat dilakukan tentu pekerjaan yang aman dan nyaman untuk ODD. Seperti kita bisa lihat di gambar, yaitu kegiatan melipat baju, salah satu pekerjaan rumah tangga yang dapat melatih motorik dan menjaga kognitif pada otak. Karena pekerjaan ini cenderung dilakukan berulang-ulang dan memerlukan teknik dalam melipat.
Kegiatan memasak bersama. Jadi mungkin salah satu ODD ada yang suka hobi masak, pekerja di rumah yang rutin yang dapat dilakukan bersama ODD. Bila ODD-nya tidak lagi mengingat resep masakan, ODD dapat dilibatkan dalam mengaduk, memotong sayur, mencicipi makanan, dan lain-lain yang tentunya dilakukan dalam pengawasan dan kondisi yang aman. Kegiatan pekerjaan di rumah berikutnya bisa juga membersihkan rumah. Dalam hal ini, ODD dapat kita libatkan dengan membantu seperti mengelap meja, furniture, dan membersihkan objek-objek yang aman untuk ODD. Selanjutnya, kegiatan berkebun. Kegiatan yang mungkin menjadi salah satu hobi dari ODD kita. Sehingga pekerjaan ini bisa meningkatkan perasaan yang menyenangkan dan nyaman bagi ODD. Demikian Bapak Ibu, contoh beberapa kegiatan untuk ODD yang dapat dilakukan di rumah bersama keluarga. Namun kembali lagi, bila ingin memberikan kegiatan untuk ODD, sangatlah penting untuk mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh ODD kita. Dan seperti yang Dr. Yuniar sudah jelaskan, bahwa berurusan dengan demensia merupakan tantangan yang membutuhkan fokus akan kehilangan dan penurunan kemampuan hidup seseorang. Maka mengoptimalkan kemampuan seseorang dengan demensia dalam melakukan sesuatu melalui kegiatan yang sehat dan menyenangkan, serta memberikan interaksi yang bermakna setiap harinya, merupakan tugas dari orang-orang sekitar ODD, yaitu keluarga, teman, dan caregivers. Juga tak kalah pentingnya, miliki perasaan kasih sayang yang tulus dalam merawat ODD, karena orang dengan demensia, meskipun kemampuan daya ingatnya menurun, namun masih memiliki indera perasaan yang kuat. Sekian tips kegiatan-kegiatan ODD yang bisa saya sampaikan. Sekarang bila Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai seluruh materi yang telah saya dan Dr. Yunia telah sampaikan, bisa disampaikan melalui chat. Oke, karena untuk mempersingkat waktu, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Saya bacakan pertanyaan, bentar ya. Pertanyaan dari, sudah ada. Oke, mungkin dari Dr. Yunia dan Ibu Yuyun bisa standby. Oke, dari Mbak Ayu Ningtyas. Apakah ada makanan untuk menambah nutrisi bagi orang dengan demensia? Jadi, apakah ada makanan nih, Dok? Menurut Dr. Yunia, gimana, Dok? Sebenarnya kalau makanan ya, yang penting itu 4 sehat 5 sempurna. Itu yang dasar utamanya seperti itu. Jadi kalau yang benar-benar bisa mempertahankan fungsi otak, kita tahu bahwa ikan laut dalam ya itu juga cukup bagus karena dia mengandung lemak jenuh, kita bilang misalnya DHA ya, itu juga bagus. Tapi memang yang lebih penting tadi bukan cuma makanan, perasaan juga bisa dan juga bisa kegiatan juga bisa mempertahankan. Jadi makanan tadi memang walaupun tadi salah satu penyebabnya demensia itu malnutrisi, itu biasanya karena kekurangan vitamin B kompleks, vitamin untuk menahan, kita bilang obat yang bisa menyebabkan gangguan. Beberapa obat untuk membuat fungsi otak itu tetap baik, biasanya antioksidan ya, yang tinggi, makanan-makanan yang cukup tinggi mengandung antioksidan itu juga bagus untuk kita konsumsi agar otak orang demensia tetap terjaga. Oke. Saya akan menjawab 3 pertanyaan ya. Menjawab 3 pertanyaan, akan ambil 3 pertanyaan karena waktunya sudah mulai dibatasi. Ini pertanyaan dari warga kita di Dukun Senior Living nih, Dokter. Ibu Rostuti menanyakan, apakah ada korelasi kecerdasan seseorang, apakah ada korelasi antara kepikunan dan tingkat kecerdasan seseorang, Dokter?
orang yang mengalami suatu masalah di kecerdasannya, misalnya kita mengalami Down syndrome, itu terbukti akan cepat mengalami demensia. Jadi kalau korelasi iya ada. Karena tadi orang-orang Down syndrome itu umumnya nanti di sekitar umur 40-an itu juga cepat dia kita bilang dia akan mengalami suatu gangguan di terhambat. Tapi kalau kecerdasan yang lain itu enggak. Sebenarnya kalau kecerdasan yang rata-rata itu hubungan yang jelas. Yang lebih penting adalah bagaimana dia mempergunakan otaknya. Jadi kalau dia rajin membaca, dia tetap punya kegiatan, dia kontak sosial dengan masyarakatnya bagus, hubungan dengan lingkungannya baik, itu tetap atau kebutuhan dia bersosialisasi juga tetap baik. Insya Allah biasanya sih kondisi kemampuan otaknya akan tetap terjaga. Oke, baik dokter. Ada lagi pertanyaan, apa benar pada orang demensia dapat mengancam nyawa? Jadi orang yang menderita demensia ini bisa terancam nggak nyawanya dengan behaviornya mungkin, behavior sendiri mungkin ya dok ya. Terus yang kedua, apa mungkin di usia muda atau remaja bisa mengalami demensia juga katanya dok? Ya, tadi kalau tadi mana? Kalau untuk remaja yang terjadi ke demensia yang terjadi pada remaja biasanya dia orang-orang yang mengalami Down syndrome atau mengalami gangguan perkembangan. Dan kalau yang pertama tadi pertanyaannya ya maaf tadi. Kalau orang demensia sih sebenarnya kalau meninggal menyebabkan kematian enggak, karena ini kan suatu perlahan ya. Perlahan pelan-pelan gitu. Yang menyebabkan meninggal adalah bisa komplikasinya karena dia nggak mandi-mandi, dia jadi infeksi, karena dia nggak bisa lagi. Dia kematian yang tertinggi pada orang demensia adalah karena infeksi paru-paru, pneumonia. Dua hal yang sangat ditakuti atau sangat harus kita hindari adalah dua hal itu. Kenapa? Lansia pada umumnya kalau mengalami jatuh atau itu fraktur itu akan susah untuk diobati. Nah, nanti akhirnya lebih memperberat kemampuan fisiknya, memperberat dia bergerak, itu terus akan menyebabkan penurunan yang pada akhirnya juga akan mudah untuk terjadi infeksi. Oke, saya ada pertanyaan nih dok, satu lagi mungkin ya. Ini dari Ibu Dewi Masita yang bertanya, mungkin bisa Dokter Yuniar atau saya atau Ibu Yuyun membantu untuk menjawab. Yang pertama, dok, bagaimana cara menangani seorang penderita demensia tidak ingin melakukan apa-apa, termasuk tidak ingin makan dan hanya ingin pulang ke rumah, padahal beliau sedang berada di rumah. Yang kedua, dan haruskah penderita demensia diberikan jadwal aktivitas sama setiap harinya atau boleh bervariatif? Oke, silakan mungkin dokter dulu kali. Ya, terima kasih Mbak Yana. Jadi gini, tadi saya bilang, kalau yang ini berarti kan jenisnya sudah mengalami apatis ya, jadi dia udah nggak ada keinginan untuk berkegiatan, kayak hilang minat ya. Ini kan saya bilang berarti moodnya udah semakin rendah banget, dan yang kita harus lakukan bagaimana caranya kita membuat pasien ini nyaman, lalu tanpa rasa kita membuat dia mau bergerak. Artinya misalnya tadi kalau dia perlu bantuan kursi roda, kita dorong, lalu kita ganti suasananya, ditaruh di depan rumah, di belakang, gitu ya, berganti-ganti suasana agar dia juga ada perasaan yang agak berbeda. Nah, yang sering terjadi karena dia memang sudah mengalami masalah kognitif, sehingga dia ingin sekali pulang. Yang lebih lucu adalah pulangnya itu ke rumah masa kecilnya. Ya, walaupun dia sudah cukup lama tinggal di situ, karena dia tetap bilang pulang karena mungkin yang dia memorinya dia sudah sangat mundur, jadi dia ingat pada memori masa kecilnya di mana dia ingat rumah kecilnya. Yang paling bagus adalah itu kan sebenarnya saya bilang bahwa
emosinya bisa sesaat. Mungkin saat itu dia memang lagi nggak berasa di rumahnya. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah pengalihan. Pengalihannya misalnya kita lakukan hal yang dia menyenangkan, yang biasanya cukup bisa musik, kita ajak untuk bernyanyi, mengingatkan memori yang lain kalau bisa. Tapi kalau enggak, yang terakhir kita keluar dari rumah. Kita ajak untuk dia mengganti suasananya dulu. Yang kita harapkan episode ingat rumahnya itu terlupakan gitu maksud saya. Jadi nanti kalau dia sudah agak nyaman, kita kembali ke rumahnya. Karena kalau kita semakin bantah, ini loh Bu, Ibu mau pulang kemana lagi, ini rumah Ibu gitu, itu akan lebih membuat orang dengan demensia itu menjadi lebih marah, lebih irritable, lebih nggak nyaman, dan semakin akhirnya merasa dia yakin ini bukan rumahnya soalnya, jadi nggak tuh suka sesuatu yang bisa kita bantah, jadi malah akan membuat jarak antara keluarga gitu. Si orang demensianya merasa, kok begini sih anak saya, kok maksain saya. Nah, yang satu ya gimana kalau dia ini rumahnya gitu, jadi akhirnya nggak ada solusinya. Jadi win-win solutionnya adalah keluarga yang memahami ini memang bagian dari gangguan demensianya. Marilah beradaptasi, marilah cari cara yang lebih baik untuk menghindari keributan yang tidak perlu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, silakan. Mungkin Ibu Yuyun, Mbak Yana jauh lebih baik, lebih bisa paham juga nih kayaknya. Ya, silakan. Ya, mungkin Bu Yuyun mau tambahin. Oke, Bu Yuyunnya mungkin lagi ini off kamera. Ya, saya setuju dengan dokter bahwa pengalihan pemikiran dari ODD itu sangatlah penting karena kita sebisa mungkin harus membuat ODD itu merasa nyaman dan aman. Jadi kegiatan-kegiatan yang disukai dan yang biasa dilakukan oleh ODD mungkin bisa dibuat sebagai pengalihan pikiran gitu. Terus dokter, yang kedua, dan haruskah penderita demensia diberikan jadwal aktivitas sama seperti harinya, setiap harinya, atau boleh bervariatif? Mungkin dari dokter Yuniar dulu nih yang mau menjawab. Kalau jadwal sih sebenarnya sebaiknya sih tetap terjadwal ya. Kenapa? Karena dengan kita tahu ini memori sudah terganggu. Hal-hal yang bisa tetap tertanam adalah hal yang ritual yang terus kita lakukan. Seperti saya pernah dapat pasien ya, karena dia memang dari muda ritual, dia setiap bunyi azan dia sholat, dia walaupun dia sudah nggak tahu lagi ini pagi siang sore, tapi dia tetap tahu, dia tetap melakukan. Jadi makanya saya bilang, kalau dia punya aktivitas yang tetap terjaga, itu biasanya juga akan lebih mempertahankan daya ingatnya. Tapi kalau untuk variasi itu lebih ke arah tadi. Kalau dia lagi ada apa, kita untuk ngalihin supaya dia nyaman kembali. Kalau dia ada apa, nah variasi itu gunanya untuk membuat suasana kembali nyaman dengan segala rutinitas yang hanya itu aja. Tapi sebaiknya tetap harus teratur. Ya, gimana Mbak Yana biasanya? Kalau di saya boleh tambahkan, Bu? Boleh, silakan. Tunggu lah. Kalau masalah ingin pulang itu memang hal yang sangat-sangat terjadi sama orang dengan demensia gitu. Nggak ada yang enggak deh kalau pengen pulang. Cuman ditanamkan pada pikiran para caregiver-nya bahwa rumah itu apa sih? Rumah itu tempat sesuatu yang nyaman kan gitu loh. Bukan cuman mengingat bahwa itu rumah dia masa lalu, dia masa kecil dia. Karena kita juga nggak tahu masa kecil dia di mana rumahnya. Gimana kalau rumah masa kecilnya di Amerika gitu kan, jauh pisan gitu ya. Jadi adalah mengingatkan bahwa rumah itu adalah sesuatu yang nyaman. Berarti saat itu beliau memang sedang tidak nyaman. Saya juga mengalami hal yang sama ketika ayah saya meminta untuk pulang sampai saya pernah suatu hari karena saya belum paham waktu itu, saya pulang jam 10 malam, dia lagi nongkrong aja di depan rumah dengan marah-marah dan mengajak pulang gitu kan. Karena udah malam, udah saya alihkan, nggak bisa, udah saya ajak jalan-jalan gitu. Terus di jalan saya ngobrol, setelah beliau nyaman, ya pulang ke rumah kita lagi, biasa lagi. Dia merasa bahwa oh iya ini rumah saya. Jadi yang paling gampang untuk kita mencari kenyamanannya, karena memang harus nyaman untuk caregiver-nya juga untuk ODD-nya kan ya dok ya. Jadi ya itu, bahwa rumah adalah tempat yang nyaman. Oh mungkin saat itu bapak kita lagi nggak nyaman, ibu kita lagi nggak senang nih di rumah gitu. Kalau memang seperti tadi kata dokter Yuniar, kalau memang dialihkan udah nggak bisa, ya udah kita bawa keluar. Jadi salah satunya memvalidasi ya dok. Cuman cara kita memvalidasinya juga bukan terus kita cariin rumah,
Karena saya pernah pada satu kesempatan, saya ceritain rumah siapa, rumah siapa aja gue datengin gitu kan. Cuman yang paling penting adalah ketika dia sudah merasa nyaman, ya udah kita buru-buru balik lagi aja, apalagi kalau udah tengah malam. Gitu dok, itu aja dok. Nah kalau untuk aktivitas, kadang-kadang ada juga ODD yang tadi seperti dokter Junior bilang, karena dia sudah terbiasa dengan rutinitas, begitu ada sesuatu yang dirubah, beliau juga menjadi aneh gitu kan. Jadi kayak ayah saya biasa memberikan minumannya dengan gelas berwarna biru. Jadi beberapa hari yang lalu, karena saya ingin sesuatu variasi, saya ngisi sebetulnya dok, saya ganti dengan yang hijau gitu. Beliau tuh agak marah dan dia nggak mau minum. Begitu saya pindahkan lagi ke gelas yang biru, jadi minum seperti itu. Gitu aja dok dan Mbak Siana. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Baik, saya akan kembalikan ke MC-nya, yaitu Awal, untuk acara selanjutnya. Silakan Awal. Baik, terima kasih kepada dokter dan juga Mbak Syane dan Bu Yuyun. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari para narasumber kita di Small Talk kali ini. Nah, kali ini Confidence sebagai sponsor utama kita di acara Small Talk bulan ini akan menjelaskan tentang produk-produknya. Oke, mungkin sudah keluar slide-nya. Ya, oke, baik, saya mulai ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, pertama kita mulai dengan inkontinensia urin. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang pernah mendengar, ataupun mungkin ada juga yang belum pernah mendengar sama sekali mengenai inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin ini apa sih? Dan gejalanya seperti apa? Inkontinensia urin ini di bawah ini adalah gejala-gejalanya. Jadi ada tidak tahan pipis, kemudian tanpa sadar urin keluar tiba-tiba, kemudian juga tiba-tiba mungkin celananya basah, ada yang kebelet pipis dan tidak bisa menahan pipis sama sekali, juga pipis ketawa pipis. Jadi pada saat ketawa tiba-tiba ada pipisnya tiba-tiba keluar. Nah, inkontinensia urin ini adalah buang air kecil yang tidak terkendali. Jadi inkontinensia ini terjadi karena otot-otot kandung kami yang menahan keluarnya urin sehingga penderitanya tidak dapat menahan buang air kecil atau air kecil yang tak terkendali. Akibat inkontinensia ini adalah tentunya menjadi minder dan tidak percaya diri, takut untuk berpergian jarak jauh karena tidak dapat menahan pipis tadi, kemudian malu untuk beraktivitas dan juga takut mendapatkan anak. Nah, salah satu cara untuk mengatasi inkontinensia ini tentunya dengan menggunakan popok. Nah, tapi tentunya sangat penting bagi kita untuk memilih popok dewasa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang tentunya juga nyaman untuk digunakan. Nah, oleh karena itu, Confidence hadir sebagai solusi untuk menjawab permasalahan dan juga kebutuhan dari para konsumen, terutama untuk Bapak dan Ibu yang mengalami masalah inkontinensia. Confidence sebagai The Expert of Adult Care merupakan popok dewasa nomor 1 di Indonesia dengan kualitas terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, di bawah ini adalah produk-produk dari Confidence yang siap untuk menjawab permasalahan dan juga kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian, di mana dari produk-produk ini kita bagi menjadi 2 golongan. Kalau bisa dilihat dari untuk produk-produk sebelah kiri itu adalah produk-produk tipe perekat yang cocok untuk bedridden. Kemudian yang tipe sebelah kanan adalah tipe celana yang cocok untuk active person dengan masalah inkontinensia. Nah, untuk lebih detailnya, saya akan jelaskan lebih detail lagi masing-masing dari produk ini ya. Nah, ini digunakan pada siang hari. Elemen core teknologi yang dapat menyerap ekstrak cepat membuat Confidence Classic ini cocok untuk daya saat sudah terverifikasi halal dan juga sudah teruji klinis. Dan yang paling penting sudah proven juga secara Australian dermatologist. Jadi produk Confidence itu sudah teruji secara internasional. Ukuran yang disediakan mulai dari ukuran M sampai dengan XL. Jadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semua.
Kemudian kita juga punya Confidence Classic Night yang digunakan untuk malam hari dengan mengandung ekstrak aloe vera yaitu untuk anti iritasi, juga Diamond Core Technology yang dapat menyerap ekstrak cepat. Confidence Classic Night ini juga anti bocor samping, jadi tidak perlu takut bocor sehingga membuat tidur pun akan lebih nyaman semalaman. Memiliki 6 kali daya serap dan juga sudah tersertifikasi halal dan juga teruji klinis. Nah, kemudian kita juga punya Confidence Premium Night yang juga digunakan untuk hari. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya Confidence Classic Night dan juga Confidence Premium Night. Nah, nama Confidence Premium Night ini adalah popok premium yang permukaannya selembut kain dan bersirkulasi udara. Jadi sangat nyaman digunakan, terutama untuk malam hari. Juga mengandung ekstrak aloe vera yang anti iritasi, Diamond Core Technology yang menyerap ekstrak cepat, juga memiliki 6 kali daya serap dan sudah halal dan teruji klinis. Nah, kemudian di sini kita juga punya Confidence Insert Pad yang merupakan lapisan penyerap yang dapat digunakan untuk semua tipe popok dewasa, baik popok perekat maupun popok celana. Nah, Confidence Insert Pad ini merupakan lapisan yang dapat digunakan di popok. Jadi misalnya Bapak dan Ibu tidak mau mengganti popok, bisa dengan menggunakan Confidence Insert Pad ini ditempelkan di popok Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah nanti tinggal ganti Confidence Insert Pad ini memiliki strong tape yang merekat erat dan tidak bergeser. Juga quick dry absorbent yang dapat menyerap cairan lebih cepat, ultra soft cover dengan permukaan ekstra lembut dan tetap kering, juga side stickers yang akan melindungi dari kebocoran. Nah, dari Confidence Insert Pad ini kita memiliki 2 varian di mana secara kapasitas penyerapan 600 ml dan juga 800 ml. Nah, kemudian kita masuk ke Confidence Adult Wet Wipes. Ini merupakan produk terbaru dari Confidence, yaitu produk tisu basah pertama di Indonesia yang mengandung minyak kayu putih, dan kemudian sudah punya formula antibakterial dan juga bebas alkohol, sehingga sangat aman digunakan. Dan kemudian juga secara ukuran tisu lebih besar sehingga cocok untuk menyeka badan. Sangat mudah dan praktis untuk menyeka. Nah, kemudian kita juga punya Confidence Adult Pads. Ini merupakan produk popok dewasa tipe celana dari Confidence, di mana dengan permukaan lembut dan sejuk bersirkulasi udara, sehingga serasa tidak pakai popok, tapi kayak pakai celana dalam biasa. Memiliki daya serap ekstra, pelindung samping, jadi anti bocor, juga antibakteria dan halal, dan sudah teruji klinis. Kemudian di sini kita juga punya Confidence Gender, di mana Confidence Gender ini merupakan inovasi terbaru dari Confidence, di mana Confidence sangat memahami bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda, di mana kita melihatnya dari kebutuhan penyerapan pipisnya. Dimana kalau misalnya yang warna coklat muda itu diperuntukkan untuk wanita, penyerapannya itu lebih banyak di belakang. Sedangkan kalau yang abu-abu diperuntukkan untuk pria dengan penyerapannya itu yang lebih banyak di depan. Confidence Gender ini juga sudah berbahan lycra sehingga karetnya elastis dan dapat bergerak bebas mengikuti bentuk tubuh. Kemudian juga slim fit for men and women, jadi lebih tipis dan pas di badan, memiliki 4 kali daya serap, antibakteria dan hypoallergenic tested. Kemudian di sini kita juga punya Confidence Adult Pants Heavy Flow. Nah, Confidence Heavy Flow ini merupakan produk terbaru dari Confidence dengan inovasi terbaru juga dengan daya tampung lebih besar. Permukaannya lembut dan sejuk bersirkulasi udara, jadi sangat nyaman untuk digunakan. Berbahan lycra, jadi karetnya itu elastis, dapat bergerak bebas, daya tampungnya juga tentunya lebih besar, yaitu 1200 cc dan antibakteria dan hypoallergenic testis juga. Kemudian kita juga punya Confidence Adult Pads. Nah, Confidence Adult Pads ini berbeda dari Confidence Insert Pad. Kalau Insert Pad itu untuk lapisan tambahan, lapisan penyerap. Kalau Confidence Adult Pads ini seperti pembalut untuk dewasa. Jadi dia itu bisa langsung ditempelkan di pakaian, di celana dalam, dan dengan soft cover permukaannya ekstra lembut, zat antibakteria, dapat mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya, dan juga dapat menyerap maksimal dan menguji cairan sehingga permukaan tetap kering. Nah,
tadi sudah dijelaskan mengenai produk-produk confidence ya, dengan berbagai macam keunggulan dan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari para konsumen. Sebagai tambahan, confidence. Nah, brand confidence itu sudah secara 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan top brand dan semua produk confidence itu juga sudah bersertifikasi halal. Jadi tidak perlu diragukan lagi secara kualitas bahwa confidence memberikan semua produk-produknya dengan kualitas nomor 1. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Jennifer. Nah, Bapak Ibu di rumah gimana? Mendengarkan nggak? Nyimak nggak penjelasan dari Mbak Jennifer? Karena nanti saya akan kasih kuis ini. Ini kuis langsung dari sponsor kita, yaitu dari Confidence. Jadi Bapak Ibu yang tahu jawabannya nanti langsung chat ya. Chat langsung, karena ini hanya untuk 3 pemenang saja. Langsung nanti saya kasih jawabannya dulu, nanti Bapak Ibu chat langsung, dari situ kita akan menentukan siapa yang menang. Ini siapa cepat dia dapat, jadi harus cepat-cepat ya. Ini saya kasih pertanyaannya adalah, tolong didengarkan baik-baik. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah, berapa kali penggunaan pop dewasa confidence yang tepat dalam 1 hari dan kapan saja? Nah, saya ulangi pertanyaan pertamanya. Berapa kali? 2 kali. Di chat langsung ya. Di chat langsung di Zoom-nya. Nanti setelah itu baru kita cari pemenangnya. Jadi di chat langsung di Zoom. Yang tahu jawabannya harus di chat langsung di Zoom. Di chat langsung di Zoom. Jadi nanti saya umumkan, nanti ada waktu untuk mengumumkan pemenangnya. Oke, udah tahu jawabannya untuk yang pertama. Sekarang pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Apa singkatan dari Peace-Kit dan produk apa yang digunakan untuk Peace-Kit? Nah, yang tahu jawabannya silahkan dicatat, di chat langsung ke Zoom. Apa singkatan dari Peace-Kit dan produk apa yang digunakan untuk Peace-Kit? Condivention. Ya, silahkan di chat langsung saja. Yang sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu adalah moto Rukun Senior Living. Silakan di chat langsung ke Zoom-nya. Moto Rukun Senior Living apa? Jadi nggak perlu disebutkan ya. Biar nanti kami di sini akan mencari pemenangnya langsung. Jadi moto langsung. Pertanyaan pertama, yang kedua, yang ketiga yang udah tahu jawabannya silahkan langsung di chat ke. Oke, sudah. Sekarang saya akan mencari pemenangnya dulu. Nanti ada waktu untuk saya umumkan pemenangnya ya. Untuk memulai hari, berikan Confidence Classic Day. Pertama saat pagi, kedua saat siang. Confidence Classic Day menyerap ekstra cepat sehingga permukaan cepat kering. Cukup 2 popok Confidence Classic Day agar nyaman di siang hari. Saat malam, cukup 1 Confidence Classic Night yang menyerap maksimal dengan pelindung samping anti bocor dan ekstrak aloe vera untuk cegah iritasi agar nyenyak semalaman. 2 siang 1 malam agar nyaman 24 jam. Baru Confidence Classic Day dan Night. Pas siangnya, nyaman malamnya. Sampai jumpa di Small Talk berikutnya di bulan depan. Jaga kesehatan. Dengan tema yang pastinya berbeda. Bulan kita akan mengadakan Small Talk dan temanya berbeda. Jadi harus hadir, harus ada ya. Jaga kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, bye-bye.